Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Lailatul Barokah dengan NIM 242180052. Kelas 3 Prodi PGSD. Nah, jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat modul ajar secara baik dan benar. Dan di era kurikulum merdeka saat ini tentu saja ada sedikit banyak perubahan-perubahan dari sebelumnya. Nah, jadi kita simak terus video yang saya buat ini, jadi stay tune ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita sudah berada di file yang sudah saya siapkan. Nah, di sini saya membuat modul ajar Mapel Matematika kelas 3 semester 1 dengan bab konsep matematika. Nah, yang pertama kita siapkan yaitu adalah kerangka. Nah, di sini sudah saya siapkan kerangkanya. Dan untuk format-format terdiri dari informasi umum, terus ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, kemudian ada model pembelajaran, dan untuk komponen inti kita ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, dan terus ada pertanyaan pemantik, kemudian ada persiapan pembelajaran, terus ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini untuk kegiatan pembelajaran itu ditentukan berapa pertemuan sih ya. Jadi misalnya nih konsep matematika itu cukup 2 atau 1 pertemuan saja cukup gitu. Itu juga bisa ditentukan masing-masing. Tapi kalau misalnya tidak cukup bisa ditambah dengan pertemuan satu lagi. Nah, untuk contoh, sebagai contoh saya kasih satu pertemuan ya, pertemuan yang pertama yaitu nanti ada pendahuluan, kemudian ada inti, terus ada penutup. Nah, untuk format kemudian selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Kemudian ada pengayaan dan remedial, kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Dan untuk yang lampirannya itu ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik itu sangat penting sekali. Terus ada bahan bacaan guru dan peserta didik, ada alat dan bahan, glosarium, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, oke, kita mulai saja dari yang pertama. Kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini ada identitas sekolah. Identitas sekolah kita kasih ini ya. Jadi itu identitas kita dan juga identitas sekolahnya itu sendiri. Nah, identitas sekolah di sini ada nama penyusun ya, Aulia Lailatul Barokah, kemudian institusinya itu saya pakai dari SDIT Ulul Albab Purworejo, terus ada tahun pelajaran yaitu 2025, kemudian ada jenjang sekolah itu SD atau MI, kemudian ada mata pelajaran matematika ya, terus ada kelasnya kelas 3, fasenya fase B. Jadi kelas 3 itu masuk ke fase B. Kalau untuk yang kelas 1, 2 itu fase A, yang 3, 4 itu fase B, dan untuk 5, 6 itu fase C. Nah, untuk elemen bilangan elemen kita pakai bilangan ya, elemen dan capaian pembelajaran itu nanti kita cari di data Dikdasmen juga bisa. Nah, saya ambil dari situ. Nah, untuk alokasi waktu 2 jam pelajaran, masing-masing itu 70 menit gitu. Oke, terus kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal di sini saya isi dengan kompetensi awal di sini saya isi dengan yang pertama, peserta didik mampu membaca dan menulis lambang bilangan cacah sampai dengan 100. Kemudian peserta didik memahami konsep dasar perkalian dan pembagian. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini saya isi dengan di sini saya isi dengan ini ya, guys. Sebentar, guys. Nah, di sini saya isi dengan
Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Terus kemudian untuk sarana dan prasarana. Jadi untuk sarana prasarana itu, di sini tuh kita ada tiga opsi, yaitu nanti ada materi pokok, media, dan sumber belajar. Itu masing-masing nanti ada penjelasannya. Ini bisa saya kasih ini ya, saya isi dengan, nah ini. Untuk materi pokoknya, saya isi dengan menyediakan buku ajar atau modul pembelajaran dan menyiapkan lembar kerja atau soal-soal latihan. Itu sangat penting sekali, teman-teman. Terus kemudian medianya itu kita pakai media dengan lembar kerja peserta didik, alat tulis, HVS, dan batu kerikil atau kelereng. Itu nanti untuk batu kerikil atau kelereng itu nanti bisa kita coba dalam proyek ya, dalam proyek gitu. Terus untuk sumber belajarnya itu saya ambil dari buku matematika kelas 3 SD. Terus ada video pembelajaran, itu nanti bisa diambil dari video-video YouTube atau web-web yang lain begitu. Terus ada situs web edukatif atau aplikasi pembelajaran. Kemudian ada target ya, ada target peserta didik. Untuk targetnya di sini saya ada tiga tipikal ya. Di sini kita pakai 3 tipikal, bentar. Nah, di sini kita pakai, saya ambil 3 saja, itu peserta didik atau reguler ya, peserta didik reguler atau tipikal, kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, kemudian ada peserta didik dengan kesulitan belajar. Itu nanti masing-masing itu bisa ditentukan nilainya mau berapa. Ya, jadi nilainya mau berapa bisa ditentukan. Targetnya itu target itu berarti misalnya dalam satu kelas itu terdiri dari 30 siswa, itu nanti kita targetkan satu kelas itu peserta didik yang reguler itu berapa anak. Terus misalnya saya mau paling enggak itu ya, reguler itu berarti yang sedang-sedang saja itu ada 10 anak nih misalnya. Saya kasih 10 anak, terus kalau untuk yang pencapaian tinggi paling enggak 5 anak gitu ya. Nah, dan kesulitan belajar tentu saja saya harap 0. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus ini nanti bisa dihapus saja ya teman-teman, bisa dihapus saja. Nah, terus kemudian ada model pembelajaran. Untuk model pembelajaran itu tergantung dari masing-masing ya. Jadi beda guru itu beda model pembelajaran. Nah, di sini saya pakai model pembelajarannya dengan dua project ya, yaitu ada problem based learning PBL dan kemudian ada project based learning PJBL gitu. Nah, terus di sini ada komponen inti. Untuk komponen inti yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuannya saya kasih 2 saja ya teman-teman. Tujuan saya kasih 2 contoh. Nah, ini yang pertama itu ada peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk kalimat matematika dengan penjumlahan pada bilangan cacah sampai 100. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacah sampai 100. Nah, itu untuk tujuannya, teman-teman. Terus selain tujuan, di sini kita ada pemahaman bermakna. Untuk pemahaman bermakna, itu kita ada sebuah kalimat ya, ini bisa jadi referensi buat kalian-kalian. Nah, memahami bahwa penjumlahan bilangan cacah adalah keterampilan penting yang membantu menghitung total jumlah atau kuantitas berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung total uang, terus ada tabung, ada total bahan yang dibutuhkan dalam satu kegiatan, dan memanfaatkan pemahaman tentang nilai tempat. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu jadi kita belajar berhitung gitu, tidak hanya di sekolah saja, tapi di kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan. Terus kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, ini biasanya sebelum mulai pembelajaran ya, sebelum mulai awal kita
beri materi, kita kasih materi. Nah, biasanya kita kasih pertanyaan pemantik dulu nih. Jadi, untuk mengulas kembali materi-materi sebelumnya apakah masih ingat atau tidak atau bisa mudah diterima atau tidak, seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaan pemantiknya, di sini saya ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, jika kita memiliki 5 apel dan membeli 3 apel lagi, berapakah jumlah total apel yang kita miliki? Kemudian, seorang petani memiliki 8 ekor kambing, jika dia membeli 4 ekor kambing lagi, berapa total kambingnya? Terus, kemudian yang ketiga, dalam suatu peternakan, itu terdapat 12 ayam, jika 7 ayam ditambahkan ke dalam peternakan tersebut, berarti berapa jumlah ayam keseluruhan? Tuh, nanti itu adalah soal-soal yang mudah sekali ya teman-teman. Tapi kemampuan siswa itu kan beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang cepat menangkap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepele seperti itu, dan kemudian juga ada juga yang mungkin juga belum belum bisa memahami begitu. Terus kemudian di sini kita ada persiapan pembelajaran. Ini sangat penting sekali buat guru ya. Ini yang perlu disiapkan buat guru itu kita ada 3. Kita kasih 3 pilihan. 3 ini ya, bentar. Nah, di sini kita ada 3 persiapannya. Yang pertama, guru harus menyiapkan bacaan atau materi dari buku paket, media video, atau website. Terus kemudian guru menyiapkan LKPD. Ini LKPD penting sekali ya Kak ya. Jadi ini penting sekali ya teman-teman. Nah, ini nanti dalam membuat modul ajar pun kita harus sudah menyiapkan LKPD-nya. Kemudian guru menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi misalnya mau ada praktek atau cuma materi saja, itu tentu saja sudah disiapkan secara matang oleh guru yang mau menjelaskan materi tersebut. Oke, kita masuk ke kegiatan pembelajaran teman-teman. Kegiatan pembelajaran ya. Nah, kegiatan pembelajaran saya ambil satu pertemuan saja, yaitu terdiri dari pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk pendahuluannya ini, pendahuluannya di sini kita, nah ada 7 ya, ada 7 nih. Nah, yang pertama siswa dan guru membuka kegiatan aktivitas rutin kelas dengan mengucapkan salam, kemudian guru menyapa semua siswa, kemudian siswa memimpin doa di depan kelas, terus guru mengecek kehadiran siswa, kemudian untuk persepsinya nanti sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengulas kembali materi sebelumnya. Jadi siapa yang masih ingat apa itu bilangan cacah? Terus siapa yang bisa memberikan contoh? Oh ini itu ya, ini tipe teman-teman. Nah, bisa memberikan satu contoh sederhana dalam penjumlahan, terus siapa yang tahu bla 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 gitu ya. Nah, terus kemudian kakak untuk yang nomor 6 itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus yang terakhir guru menyampaikan prosedur pembelajaran seperti itu. Oke, kita lanjut ke inti ya. Nah, untuk inti kita isi dengan, bentar. Inti itu kita ada beberapa langkah, 5 langkah. Nah, di sini langkah yang pertama soal penjumlahan dasar. Jadi nanti guru mengarahkan peserta didik, kemudian bekerja dalam kelompok, kemudian juga siswa membuat laporan individu, dan seterusnya. Langkah yang kedua, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, nah. Terus kemudian langkah yang ketiga, refleksi dan presentasi singkat. Yang keempat, pemecahan masalah kreatif, dan yang kelima, produk kreatif dan penutup. Nah, kemudian kita masuk ke penutup ya. Kita masuk ke penutup. Nah, penutupnya tentu saja ini sangat penting juga. Jadi untuk mengulas kembali apa sih yang mau kita sampaikan ke siswa-siswa kita gitu. Nah, ini kita ada 4 ya. Yang pertama apresiasi. Guru menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif dan semangat positif peserta didik dalam menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan cacah. Kemudian kita berpikir, strategi berpikir yang digunakan siswa di luar kebenaran jawaban gitu. Nanti kita ulas kembali, evaluasi. Terus peserta didik berdiskusi, berkelompok, itu bertukar ide. Dan yang terakhir doa dan salam. Kegiatan diakhiri dengan doa agar ilmu bermanfaat, dilanjutkan dengan salam penutup. Nah, terus kemudian kita masuk ke asesmen atau penilaian. Oke. Penilaian. Untuk di sini penilaian itu kita ada 3 ya, 3. Penilaian di sini kita ada 3. Nah, yang pertama kognitif atau pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan, dan yang ketiga yaitu
ada sikap ya, sikap atau formatif. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial di sini yaitu pengayaan, remedial, terus kemudian interaksi guru dan orang tua murid. Itu sangat penting sekali, teman-teman. Kemudian kita ada refleksi. Kita ada refleksi peserta didik dan guru. Peserta didik dan guru. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi di sini saya isi dengan 3 ya. Di sini saya isi dengan 3, yaitu yang pertama, apakah saya merasa lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan cacah setelah kegiatan ini. Kemudian bagaimana sih pengalaman saya dalam menyusun kalimat matematika dari kehidupan sehari-hari. Kemudian ada apakah saya merasa terbantu dengan kegiatan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah matematika. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke lampiran ya. LKPD ini sangat penting sekali, teman-teman. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi guru harus menyiapkan ini sebelum mulai pembelajaran. Kita pakai gambar saja. Nah, jadi nanti misalnya yang tidak pakai gambar pun tidak apa-apa. Nah, di sini kita ada 4 gambar. Oke, di sini. Nah, tuh ya. Tuh. Tapi sebenarnya misalnya tidak pakai gambar pun tidak apa-apa ya. Kemudian selanjutnya ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, ini yang paling penting sekali. Jadi, saya ada 4 bacaan. Ada bahan ya, 4 bahan. Itu yang pertama ada buku teks matematika, pensil dan kertas, kemudian ada lembar kerja peserta didik, kemudian ada rangkuman materi dari PPT. Itu nanti bisa ditampilkan dengan proyektor. PPT-nya itu nanti bisa ditampilkan dengan proyektor. Nah, untuk alat dan bahan di sini saya menyiapkan 3 alat ya, 3 alat dan bahan. Yaitu ada alat tulis, kemudian ada buku tulis, kemudian ada kelereng atau batu kerikil. Kelereng atau batu kerikil. Itu nanti bisa dirapikan. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian ada glosarium. Nah, glosarium di sini saya ada 5 ya. Di sini saya siapkan ada 5 glosarium. Yaitu kata-kata yang mungkin belum paham ya, mungkin belum bisa dipahami. Itu nanti ada variabel, persamaan, ekspresi aljabar, terus ada fungsi, derivatif. Dan yang terakhir itu daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini sangat penting sekali. Jadi kita itu dapat dari mana sih sumber-sumber yang kita dapat ya. Kita dapat dari mana, siapa yang mengutip, kemudian tanggal berapa, kapan gitu. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi sudah jadi deh. Nah, oke, kita lihat dari awal ya. Kita lihat dari awal. Hasil dari modul ajar ya, modul ajar yang sudah saya bikin. Ini, dari awal ya, dari awal seperti ini nanti. Tuh. Nah, ya sudah sangat rapi sekali. Oh ya, nanti untuk border ya, itu nanti bisa ditambahin atau mau cuman polosan aja juga bisa. Oke, sudah selesai. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, kalau masih ada salah dan kurangnya, mohon maaf sekali. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.